Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Leroy Black. Dan di edisi parfum review kali ini gue bakal ngomongin yang namanya Salvatore Ferragamo Uomo Signature. So, gue bakal bahas dari packagingnya dulu. It comes with a box like this. Di sini ada tulisan Uomo, Salvatore Ferragamo Signature. Ini concentrationnya adalah Eau de Parfum. Dan ini adalah box yang 50 ml. Dia datang dengan 3 ukuran, 30 ml, 50 ml, dan 100 ml. Di sini ada tulisan Salvatore Ferragamo. Di samping kiri kanan tidak ada apa-apa. Ada sedikit informasi di bawah, dan di bagian bawah ada ingredients, batch code, dan ya ukurannya. It's a very pretty simple box. Dan botolnya itu seperti ini. Botolnya menurut gue bagus. One of the most good looking bottles untuk seri Ferragamo tepatnya. Di sini ada kayak tonjolan tulisan Ferragamonya, di atas ada Salvatore Ferragamo, di bawah ada informasinya. I really like this like all black, botol-botol yang warna all black gini gue suka karena gue memang suka warna hitam. And it comes with a stopper like this, jadi lu nggak bakal kepencet. It's really really good. Dan kalau misalnya teman-teman tanya, yes, dia ada yang botol tester, dan botol tester itu datangnya dengan sprayer biasa, bukan sprayer seperti ini. So, long story short, gue mau ngomongin sedikit tentang Salvatore Ferragamo Uomo ini. Gue pernah nge-review yang namanya Uomo Casual Life. Itu adalah flankers pertama dari seri Uomo, dan gue nggak pernah nge-review Uomonya sendiri karena gue nggak terlalu suka karena terlalu manis. To be honest, gue bukan tipe orang yang terlalu suka manis di parfum, walaupun kadang-kadang gue suka. And wanginya itu agak sedikit glowing menurut gue, yang Uomo original. So, sekarang gue bakal bahas flankers kedua dari Uomo itu, yaitu Uomo Signature ini. Dan sekarang ini kalau nggak salah, mereka juga udah keluar lagi flanker satu lagi namanya Uomo Urban Feel yang botolnya warna biru dongker. So, kita langsung ngomongin scent dari parfum ini. Seperti yang lo bisa lihat, parfum ini pas disemprot keluarnya itu burst dan misty banget dan lumayan luas. Opening dari parfum ini, straight up lo bakal dapetin yang namanya sweet orange, dan ada sedikit pepper kick di sini, dan ada sisi spicesnya. Dan spice yang gue bisa dapet di sini adalah cardamom. Gue apal banget yang namanya cardamom, kapulaga, wanginya seperti apa, dan itu muncul di sini. So, opening dari parfum ini bisa dibilang sedikit manis dan sedikit spicy. And it makes it really good. Dan di belakang dari sweet spicy yang gue bilang tadi, ada DNA original si Uomo ini. Dan kalau misalnya lo orang bandingin, Uomo Signature ini, dia nggak semanis Uomo biasanya. And it makes it really really good menurut gue. Makanya kenapa gue suka ini, karena wanginya tidak terlalu manis. Oh, ini manis tapi nggak sampai overly sweet menurut gue. So, opening dari parfum ini bertahan sekitar 10-12 menit, dan sweet orange-nya itu udah mulai tone down. Ketika sweet orange-nya udah mulai tone down, yang muncul di fase selanjutnya adalah wangi cinnamon dipadu dengan coffee dan scent DNA dari si Uomo-nya itu dari Uomo-nya sendiri. So, perpaduan original DNA dan a stronger cinnamon itu muncul di fase keduanya. Wanginya enak banget guys, serius. So, di fase kedua itu muncul yang namanya cinnamon, coffee, dan cardamomnya pun sedikit masih ada di sana. Dan wangi fase kedua itu bertahan sekitar 2 jam lah kurang lebih. Dan di sini poinnya mulai interesting. Kenapa gue bilang gitu? Parfum ini tuh punya efek yang berbeda ketika wanginya tuh akan berbeda ketika lu di suhu ruangan yang berbeda, guys. Jadi gini, kalau misalnya lu pakai di dalam ruangan ber-AC, yang lu orang bisa dapetin di sana adalah wangi
coffee and cardamom dengan sedikit dessert like memang ada cinnamonnya, tapi yang lebih prominent ketika lu di dalam ruangan itu adalah coffee dan cardamomnya. Tapi kalau misalnya lu keluar ke ruangan outdoor atau yang suhu tidak ber-AC, wanginya itu akan berbeda dengan ketika lu di ruangan ber-AC. Ketika di luar, wanginya yang lebih prominent adalah cinnamon dan coffee. So, perpaduannya tuh agak berbeda. So, this is really interesting. Dan kalau misalnya dipakai di dalam tempat panas-panasan, istilahnya, wangi sweet orange-nya itu akan kayak bounce back dan muncul lagi. Jadi wanginya tuh presence manisnya itu tetap masih ada. Dan berbeda ketika lu di ruangan dingin. Dan yang menarik itu adalah di fase terakhirnya. Kalau misalnya dipakai panas-panasan, parfum ini bertahannya tuh agak kurang, nggak selama pas lu pakai buat dingin-dinginan malah. Dan itu sebenarnya normal. Fase terakhir dari parfum ini wangi yang muncul adalah leather. Dan leather di sini dipadu dengan wangi cinnamon itu dan tong kabin itu sebenarnya jadi wanginya tuh bener-bener gimana ya? It's a bit vanillic, kayak agak sedikit vanilla, tapi ada leathernya, terus ada cinnamonnya, bikin wangi ini tuh jadi lebih gimana ya? Lebih dewasa. Dan leather di sini pun bukan dark leather yang sampai bener-bener dark banget, enggak, tapi enak dan bikin parfum ini tuh lebih dewasa, lebih mature dan lebih mewah. So kalau misalnya gue mau ngomongin secara simple ya scentnya, Uomo itu memang untuk anak 20-an. Uomo Casual Life itu untuk umur 20-an juga, tapi untuk versi yang lebih sporty, lebih summery. Ini adalah versi grown up-nya. Dan ini versi yang sebenarnya ini cocok untuk orang-orang yang demen Uomo, tapi nggak suka terlalu manis. So itu sebenarnya fit profile gua. Gua nggak suka terlalu manisnya Uomo, and this one is super duper good. Dan menurut gua ini versi lebih mewahnya. So selanjutnya gua bakal ngomongin performance dari parfum ini. Performance dari parfum ini gue bilang bagus banget tepatnya. Projectionnya itu kuat di 1 jam sampai 2 jam awal. Dan kalau misalnya lu pakai di tempat panas-panasan, dia akan lebih project lagi guys. So that is really good. Untuk sentril dari parfum ini pun memberikan kesan yang mewah menurut gue. It's sweet, tapi leathery aspeknya itu bikin ini jadi mewah gitu. Jadi mewah dan manis. Sentril dari parfum ini. Dan untuk longevity dari parfum ini, it's really good. Di kulit gue bisa dapat sekitar 7 jam, 8 jam, dan kadang kalau misalnya gue semprot di baju, wangi ini bisa bertahan even longer. Dan sebenarnya kayak gue pernah pakai ini buat kerja, dan ketika gue pulang dari kerja, wanginya itu masih retain banget di baju gue. Pas gue buka baju pas pulang, itu masih kecium. So the performance is really really good. Habis itu gue udah ngomongin scent, gue udah ngomongin performance. Selanjutnya gue mau ngomongin occasion yang paling cocok untuk parfum ini. Parfum ini lebih cocok sebenarnya dipakai untuk malam hari. Dipakai kerja pun bisa sebenarnya, tapi gue lebih suka kalau misalnya ini dipakai untuk suhu ruangan yang dingin. Kalau misalnya untuk panas-panasan, cuman agak sedikit terlalu manis. Agak, bukan berarti manis banget, enggak. Ini wanginya enak banget. Dan parfum ini lebih cocok dipakai malam yang seperti gue bilang. Lu bisa pakai ini buat kondangan, lu bisa pakai parfum ini buat festival season. Ini cocok banget karena akan memberikan kemewahan tersendiri untuk diri lu. Umur yang cocok untuk ini menurut gue 25 and up ya. Untuk yang 25, maksudnya untuk yang umur di bawah 25, lebih cocok Uomo yang original. Dan gue sendiri kan udah 30 plus, makanya gue lebih cocok yang ini. Untuk harga dari parfum ini tuh nggak terlalu mahal guys. Kalau nggak salah, yang 100 ml itu 650.000 or something. Yang ini kalau nggak salah
450.000 atau berapa, gue lupa, dan 30 mili harganya berapa gue juga lupa. Gue bakal coba cari tahu. Nanti gue cek di Tokopedia dan gue nemu link harganya berapa, gue bakal taruh di description box below. So, gue udah ngomongin scent, gue udah ngomongin performance, gue udah ngomongin occasion, gue udah ngomongin harga. Selanjutnya gue bakal ngomongin judgement gue tentang parfum ini. Guys, gue suka, bener-bener suka parfum ini, karena parfum ini bikin gue puas, karena gue nggak puas dengan Uomo yang original. So, itu secara personal ya, secara diri gue personal. Tapi kalau misalnya gue mau ngomongin secara objektif, wangi parfum ini bisa dibilang wangi yang cukup mewah. Wangi manis, nggak terlalu manis, dan sedikit gourmandish. So, this is a very good flankers buat gue. Dan menurut gue ini juga worth it banget untuk teman-teman yang mau cari satu parfum untuk acara-acara kondangan atau festival season ataupun untuk parfum malam. Dan ini cocok banget buat pakai ngedate. Seriously. Somehow ini tuh lebih maskulin dibanding yang pertama. Maksudnya original Uomo. Ini lebih maskulin dan lebih, gimana ya kacanya? Lebih hangat. Itu kata-kata yang tepat. Lebih hangat dibanding yang original Uomo dan lebih romantis. That's the word. And this is really good for dating menurut gue. So, untuk teman-teman yang pernah nyobain yang namanya Salvatore Ferragamo Uomo Signature ini, please drop a comments down below. Apa sih pendapat teman-teman tentang parfum ini? Dan gimana pengalaman teman-teman pernah memakai parfum ini? So, other than that, I think that's it. Thank you guys for watching this video. Until next time, bye-bye.